Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini Rabu 15 April 2020, kita ketemu lagi dengan pembelajaran mata pelajaran kimia untuk kelas 11 IPA. Di minggu kemarin kita masuk di pembelajaran sistem koloid. Hari ini juga masih dalam pembahasan sistem koloid. Di minggu kemarin kita bahas adalah pengertian koloid dan pengelompokan sistem koloid. Hari ini kita masuk di poin yang ketiga tentang sifat-sifat koloid. Nah, sekarang kita masuk di poin berikutnya tentang sifat-sifat koloid. Di sifat-sifat koloid ada beberapa poin. Poin pertama adalah efek tindal. Pengertian dari efek tindal adalah gejala penghamburan sinar oleh partikel koloid. Ini fungsinya bisa membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Dalam kehidupan sehari-hari biasa kita temukan peristiwa ini pada sinar lampu mobil pada malam hari yang berkabut, terus sorot lampu proyektor, dan berikutnya lagi adalah berkas sinar matahari melalui celah pepohonan di pagi hari yang berkabut. Berikutnya adalah gerak Brouwer. Pengertian dari gerak Brouwer adalah gerakan patah-patah atau zigzag partikel koloid secara terus-menerus dengan arah yang sebaran. Pada gerak Brouwer ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kestabilan koloid. Di gerak Brouwer dipengaruhi oleh suhu dan ukuran partikel koloid. Yang berikutnya adalah muatan koloid. Pengertian dari muatan koloid adalah penyerapan ion pada permukaan partikel koloid yang akan menyebabkan partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Pada muatan koloid ada dua jenis. Yang pertama adalah adsorpsi. Pengertian dari adsorpsi adalah penyerapan partikel pada bagian permukaan. Di adsorpsi ini biasa kita temukan pada pemutihan gula tebu, pada penyerapan obat norit atau obat sakit perut, dan yang berikutnya adalah pewarnaan kain yang tadinya itu aluminium sulfat menjadi aluminium hidroksida. Selanjutnya jenis yang kedua adalah elektroforesis. Pengertiannya adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Ini biasa kita temukan mengidentifikasi DNA seseorang. Yang berikutnya adalah koagulasi. Pengertian dari koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Jadi pada proses koagulasi, partikel koloid yang bermuatan negatif akan digumpalkan di anoda, sedangkan partikel yang bermuatan positif digumpalkan di katoda. Biasanya di koagulasi kita pakai untuk pembuatan delta di muara sungai, karet dalam lateks dengan penambahan asam format, lumpur koloidal dalam air sungai dengan penambahan tawas, dan yang terakhir adalah penggumpalan asap atau debu pabrik dengan menggunakan alat koagulasi listrik atau koptrel. Terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah penambahan suatu zat koloid ke dalam koloid dengan tujuan melindungi koloid. Biasanya untuk koloid pelindung, biasanya kita pakai untuk penggunaan sabun atau deterjen sebagai emulgator antara minyak dan air. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tema kita hari ini adalah sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid itu ada 5, ada efek tindal, ada gerak Brouwer, ada muatan koloid. Muatan koloid itu terbagi dari adsorpsi dan elektroforesis. Yang berikutnya lagi koagulasi, dan terakhir adalah koloid pelindung. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.